salah satu inisiator berdirinya SAPMA, Pemuda Pancasila waktu itu. Ya Bang Rudi ya, saksi sejarah Bang Rudi. Para teman-teman senior OKP dan juga kakak, abang, empok sekalian, dan juga ini Bang Rudi, saya juga ada beberapa sahabat saya dari Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI. Di sini ada Bang Husen yang tokoh KWK, dan juga ada Bang Saiful, juga ini perwakilan dari Jambi, beserta ada beberapa teman tadi. Dan juga saya melihat juga selain teman-teman OKP dan pengurus KNPI, saya juga melihat para aktivis lingkungan juga ada nih. Tadi saya lihat ada Bung Aji Rimbawan, Ketua Sispala, Ketua Bung Dedi dari FPTI, pecinta alam. Dulu di sini nih ada wall climbing dulu tempat kita latihan di sini. Jadi teman-teman sebenarnya pecinta alam itu dulu lebih maju dari semua wilayah di Jakarta Timur karena kita punya wall climbing di sini Bang Rudi. Mudah-mudahan itu bisa kita kembangkan. Kalau Bang Rudi dulu tadi menyampaikan bahwa ini upaya teman-teman kita, ini bukan hanya kita tapi semuanya ada di sini. Rekan-rekan sekalian, saya memang sebelum saya nanti masuk ke materi saya, izin Bang Gun, moderator, saya ingin menyampaikan bahwa saya juga seperti Bung Sahrul, besar dan organisasi sampai hingga hari ini. Dulu saya, Bang Rudi tahu betul sejarahnya. Oh, itu ada senior saya itu Bang Victor di belakang. Selamat datang Bang Victor. Bang Victor kalau bisa duduk di depan Bang, jangan di belakang Bang. Teman-teman sekalian, bahwa memang tadi sampaikan peluangnya sangat besar. Saya ingin hanya mengilustrasikan sedikit. Saya, Bang Rudi dan Bang Nanang, sayang sekali hari ini sebenarnya saya menginginkan forum yang luar biasa ini yang dihadirkan para aktivis muda hari ini bisa dihadirkan dari kalangan eksekutif. Makanya saya tadi berharap mudah-mudahan minimal dari eksekutifnya, apakah itu dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, atau Dinas Sumber Daya Air. Karena yang kita diskusikan hari ini sangat banyak sekali bersinggungan dengan kepentingan mereka yang membuat aturan dan regulasinya. Betul ya Bung Sarul ya? Ya Bu Yosefin ya? Nanti kalau Bu Yosefin kalau sudah duduk besok dilantik dalam waktu dekat di DPRD, mudah-mudahan akan lebih fokus untuk mengkonsentrasikan itu. Karena dua dinas ini ada kebetulan di bidang Komisi D yang bidang pembangunan dan di dalamnya. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian bahwa Jakarta ini kan 40% daratannya itu di bawah dari permukaan air laut. Tapi bukan hanya penurunan itu yang setiap tahun 5-10 cm terjadi di Muara Baru atau di Muara Angke di daerah utara, tidak begitu Bang Gunawan. Tapi juga justru hasil survei terakhir yang dilakukan, ada beberapa daerah Jakarta Timur termasuk di daerah sini nih. Kayu Manis ini termasuk daerah yang penurunan tanahnya juga cukup tinggi. Dan yang menarik itu data yang terakhir yang saya dapat itu juga ada di daerah Cibubur. Kenapa? Jadi kalau bicara ini, kita semua bicara terkait dengan yang tadi kemarin yang sebagai pengantar dari Bang Rudi tadi. Bahwa regulasi yang hari ini kita pakai terkait dengan pengolahan air tanah di Jakarta ini adalah Pergub 93 tahun 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Ibu sekalian. Dan itu disosialisasikan selama 2 tahun dan baru berlaku efektif 1 Agustus tahun 2023. Ya Bang Rudi ya. Dan itu penyarangannya jauh 2 tahun sebelumnya teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin kita berdiskusi dengan data. Teman-teman sekalian, makanya kalau tadi teman-teman dari Dinas SDA hadir atau Dinas Lingkungan Hidup, kita bisa cross check itu, sama-sama kita akan lebih mendalami itu. Karena di Jakarta ini kurang lebih, kalau mengikuti aturan Pergub 93 tahun 2021 itu, terkait dengan pembatas zonasi penggunaan air tanah itu, bahwa bangunan yang minimal tingginya 8 lantai dan luasnya itu 5.000 meter persegi. Artinya apa? Kenapa tadi kita harus membandingkan dengan lapangan? Makanya kemarin dari lembaga aktivis ketua lembaga bencana NU DKI Laude Kamal mengkritisi dari pergub tersebut. Akhirnya saya paham kenapa beliau mengkritisi itu. Ternyata memang kalau dikaitkan dengan data penurunan air tanah hari ini yang terjadi di Kayu Manis maupun di Cibubur, yang notabene itu daerah perumahan, bukan daerah yang ada gedung tinggi, yang di atas 8 lantai di atas atau luas 5.000 per meter, itu kan harus ada kajian ulang. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin sampaikan, hari ini ada 3.400 sampai 4.000
gedung yang tingginya 8 lantai minimal ke atas. Teman-teman ya, ada 4.000 di Jakarta. Termasuk yang tadi Bang Rudi sampaikan rumah susun dan segala macamnya. Itu 4.000 kurang lebih, Ibu Yosepin. Dan data ini sampai hari ini ketika Pergub itu dikeluarkan di tahun 2021, Pergub 93 2021 kemudian mulai berlaku 1 Agustus tahun 2023 kemarin, Ibu tahu berapa yang sudah melakukan proses untuk pembatasan air tanah, penggunaan air tanah itu? Teman-teman, sangat miris. Dari 4.000 kurang lebih itu hanya 200 unit gedung yang melakukan proses pengizinan. Karena korelasinya Pergub 93 itu kaitannya dengan apa nanti, dengan biaya air tanah yang dikeluarkan, yang merupakan retribusi itu. Ketika mereka mengajukan itu, pembatasan air tanah itu, kemudian nanti akanlah dipasang alat yang di situ untuk mengontrol penggunaan air tanah itu dalam batas-batas tertentu yang tadi disampaikan oleh Bung Sahrul dari PDAM. Kita memahami ekstraksi air laut itu masuk memang kondisi seperti itu. Mungkin kalau daerah sini sudah mulai kita agak payau nih air tanahnya. Kalau pemukiman perumahan yang menggunakan itu, teman-teman sekalian. Ada keterbatasan, memang ada keterbatasan seperti yang tadi teman kita Bung Sahrul dari PAM sampaikan. Hari ini cakupan layanan baru 97, 63% untuk menjangkau layanan cakupan layanan itu. Tapi yang seperti tadi Bang Rudi sampaikan di awal, penggunaan air tanah itu cuma hanya sangat lebih besar yang digunakan di gedung-gedung bertingkat itu daripada yang mereka mengambil dari penggunaan air pump. Bukan hanya juga keterbatasan, tapi memang pengawasan kita yang lemah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, untuk itu fungsi salah satu forum ini dihadirkan, saya sangat mengapresiasi, sangat luar biasa gagasan teman-teman dari Poros Rawamangun, dalam hal ini Bang Rudi. Kalau memang aktivis itu nggak ada matinya, selalu ada cara untuk memberikan peran. Tapi bukan hanya itu, hari ini Bung Sahrul datang ke sini sebagai Direktur Pelayanan PAM memberikan tawaran yang sangat jauh lebih banyak untuk keterlibatan teman-teman, Bang Rudi. Hari ini Poros Rawamangun dengan tokoh-tokoh pemuda yang hadir hari ini, banyak hal yang bisa dikerjasamakan. Hari ini mungkin kita berkumpul dalam forum diskusi seperti ini, tapi mungkin besok yang tadi sudah dibuka oleh teman kita Bung Sahrul, ke depan itu memang di beberapa daerah, kebetulan saya baru selesai menunaikan tugas di air limbah BUMD. Nah, ini juga orang hanya melihat bahwa di Jakarta ini hanya bicara kebutuhan air bersih. Padahal yang tidak kalah problematiknya itu air limbah domestik. Limbah domestik ini juga sama, ada payung hukumnya juga, ada pergubnya juga, tapi bisa dibayangkan pergub tata kelola air limbah ini kalau di luar kota yang bebannya tidak terlalu berat, PDAM itu pengelolaan air bersih itu jadi satu BUMD-nya dengan pengelolaan air limbah. Tapi di kita, di Jakarta ini, itu dipisah. Karena memang selain cakupannya luas dan juga memang kalau dikelola secara baik, pendapatan juga luar biasa. Hanya saja, itu tadi, kesadaran masyarakat kita masih sangat lemah. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin membicarakan bagaimana kita mengurangi. Ada beberapa efek samping bila air tanah penurunan yang akan terus menurun, penggunaan yang terus-menerus yang tidak terkontrol oleh Pemprov DKI, yang mengeluarkan aturan dan regulasi, tanpa melibatkan semua unsur masyarakat. Hari ini di dalam forum ini kita diundang oleh Bang Rudi sebagai inisiator kegiatan dari Poros Rawamangun ini. Saya juga melihat juga teman-teman dari media juga hadir. Alhamdulillah juga dari PDAM juga menyampaikan, karena ini sangat kuat kaitannya antara cakupan yang akan bisa dilayani oleh PDAM berubah jadi perumda air minum, yang mudah-mudahan kedepannya akan menjadi air yang dikelola, yang menjadi air bersih yang dikelola oleh PDAM ini bisa berubah menjadi air minum. Nanti Bung Sahrul akan menyampaikan kepada direksi yang lain, teman-teman pemuda diinisiasi oleh Poros Rawamangun membuat unit usaha untuk menjadi distributor utama air kemasan yang dikelola oleh air minum, yang dikelola oleh PAM. Itu salah satu lini bisnis yang saya rasa kita konkret aja di Bang Rudi. Kalau aktivis itu bicara nggak usah kita terlalu panjang, kita hasil ini konkretnya apa gitu loh. Hari ini, betul nggak Bu Yosepin ya? Karena di daerah Jawa Timur saja ada di beberapa kota, kabupaten yang pengelolaan air pumpnya kemudian dikelola menjadi air bersih, dan itu bisa mendatangkan uang. Kita bisa bayangkan berapa perputaran uang APBD untuk rapat penggunaan itu menggunakan air mineral. Kalau ini bisa dikelola oleh dibuat oleh PDAM, kemudian nanti kita teman-teman Poros Rawamangun ini menginisiasi badan usaha,
untuk melakukan distribusinya ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya pahami dari tahun lalu, kita sangat mengapresiasi, saya bukan karena kenal dengan sahabat saya ini, Bung Sahrul ya, tapi jajaran direksi hari ini, PDAM khususnya, ketika proses transformasi, pelepasan pengelolaan dari Aitra dan Palija yang terjadi Januari tahun lalu, itu dalam proses yang sangat pendek hari ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita semuanya, bagian dari masyarakat yang ada di Jakarta ini kalau peduli dengan lingkungan kita sendiri. Tapi bukan hanya peduli, tapi kita juga harus diberikan masukan yang juga teman-teman sebagai aktivis bukan hanya sekedar bisa menjadi penonton, tapi juga bisa terlibat secara aktif. Saya melihat seperti itu. Waktu awal-awal Bung Sahrul ketika menjabat direksi pelayanan, apa yang saya tanyakan, apa yang bisa dimanfaatkan posisi Anda sebagai direktur di PDAM agar teman-teman yang lain, para aktivis bisa terlibat. Hal pertama yang disampaikan oleh beliau itu ada peluang. Salah satunya awal-awal ketika transisi awal itu adalah kios air. Kios air yang dibangun di beberapa tempat yang sulit untuk akses pemasangan perpipaan untuk jangka waktu pendek. Dan itu bisa dikelola oleh teman-teman yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh lingkungan, perangkat lingkungan, RW, RT, dan segala macam di situ. Dan itu mungkin bisa dieksplor nanti Bang Rudi dan teman-teman ini. Ini peluang yang kedua selain tadi nanti ke depan yang saya dengar memang ketika ketemu waktu tahun lalu ketika saya masih di Paljaya, memang ada kerjasama kita tadi yang disebutkan di Simatupang itu dalam untuk intake air pengelolaan air baku yang air limbah di sepanjang itu nanti kita kelola, kita masukkan waduk yang menjadi air baku, kemudian air baku itu nanti diambil menjadi air baku untuk air minum. Nah itu kerjasama kita waktu itu, kolaborasi antara PDAM dengan Perumda Paljaya. Nah ini ke depan memang ada tujuan, Pak Arief waktu itu baru beberapa bulan jadi dirut Pamjaya menyampaikan ke depan kita akan membuat air kemasan yang akan diproduksi oleh Perumda Pamjaya, AM, air minum, kemudian ini bisa menjadi ladang bisnis untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita dihadapkan situasi bagaimana peran serta, peran aktif teman-teman, para aktivis ini di berbagai macam lini, ini bisa berkontribusi positif untuk pembangunan, khususnya Jakarta. Kita nggak usah mempersoalkan apakah ibu kota ini akan pindah atau tidak, teman-teman. Sepakat ya? Mau pindah atau tidak, kita tetap menjadi warga Jakarta. Kita tetap lahir, besar, mungkin akan meninggal juga di Jakarta. Setuju ya? Saya sampaikan, dalam situasi dinamika politik yang berganti, itu pun juga waktu ketika, mohon maaf, Mas Anies terpilih menjadi gubernur ketika 2017. Saya sampaikan satu kalimat saja depan beliau waktu itu, ketika ketemu. Mas Anies saya sampaikan, yang berganti ini di Jakarta hanya pimpinan saja, gubernur dan wakil gubernurnya, tapi warganya tetap sama, aktivisnya tetap sama. Dari tahun saya masih pakai abu-abu yang saya kenal Bang Rudi, aktivis pemuda KNPI, Bang Victor sebagai aktivis juga yang sekarang jadi pimpinan Kadin, dan itu aktivis sama-sama juga, yang nongkrong juga, wartawannya juga tetap sama, yang di balai kota sampai hari ini gitu kan, warganya tetap sama, kebutuhan yang diperlukan juga sama. Jadi yang berubah itu hanya pimpinan saja. Persoalannya juga tetap sama yang kita hadapi. Artinya bagaimana langkah-langkah yang diambil itu hanya belajar dari sesuatu yang sudah ada, bagaimana itu ditingkatkan ke depan. Dan kita berharap kalau tadi Bang Rudi sampaikan itu, siapapun nanti pemimpin Jakarta ke depan, ya kita mumpung masih ada kesempatan, kita harus berkontribusi, teman-teman. Berkontribusi untuk kota tercinta kita ini. Makanya tidak menjadi penting apakah itu besok ibu kota masih ada di Jakarta atau tidak, tapi apakah itu langsung berhubungan langsung dengan kebermanfaatan kita semua sebagai warga Jakarta, sebagai aktivis yang tinggal di Jakarta. Itu yang perlu kita pikirkan dan kita rumuskan pada hari ini. Mungkin itu Bang Gunawan sebagai pengantar saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Budisis. Beri aplaus yang meriah. Jadi sebelum ke Ibu Josephine, karena beliau nanti kan terpilih, beliau mudah-mudahan realisasikan apa yang diinginkan Bung Rudi Darmawanto, pemuda-pemuda di sini untuk membuat perda apa Bang Rudi? Perda mengenai apa? Satgas lingkungan, yang tentunya nantinya akan apa? Ya akan memberi peluang kerja untuk teman-teman pemuda Jakarta untuk mengawasi tadi kesadaran lingkungan di ibu kota atau yang bukan ibu kota lagi ini memang perlu dijaga oleh para pemuda. Karena siapa lagi kalau bukan pemuda yang menjaga Jakarta, betul nggak? Ya pokoknya kita harus ingat Perda 2 nomor tahun 2016 bagaimana pemuda itu adalah penjaga moral.
pemuda itu adalah kontrol sosial, pemuda itu adalah agen perubahan, betul nggak? Jadi langsung ke aktivis satu lagi, silakan Bung Feril Sadat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa ngomong, ini kawan semua ini, bikin reuni jadinya. Terutama Mas Budi nih, Mas Budi dari 89 90 ya Bud ya. 89 90 kita udah jadi aktivis masih pakai abu-abu. Waktu itu ngurusinya tuh tawuran pelajar sebetulnya se-DKI Jakarta. Mas Budi ini punya peran di DKI Jakarta. Kebetulan untuk mengadopsi kawan-kawan yang hobinya lingkungan hidup pecinta alam, saya yang ditugasin sama Budi. Makanya bentuklah Hiperpala itu, markasnya di gedung KNPI ini gitu. Tahun 90 itu, 89 90 saya lulus aja 91 ya kan, SMA. Nah, terus saya aktif segala macam di dunia kepecinta alaman lah, kita bikinin federasi semua segala macam. Kenapa saya tertarik dengan lingkungan hidup? Karena lingkungan hidup itu tempat bermain saya pecinta alam. Saya pernah bawa anak-anak sekolah dari TK. Waktu itu namanya programnya saya Kelana. Jadi anak-anak TK saya ajak ke mata airnya Sungai Ciliwung di Gede Pangrango. Di sana kita ajak mereka mandi, berenang, minum airnya. Kita ajak lagi susur sampai Condet, udah agak coklat airnya. Ya kan, masih bisa mereka mandi, berenang. Sampai Pasar Baru kita ajakin berenang anak TK, meminum airnya nggak ada yang berani. Jangankan mereka, kita aja nggak berani. Kenapa bisa banyak perubahan? Gitu. Itu salah satu ketertarikan pengenalan kita terhadap lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Ini kebetulan temanya tragis banget. Jakarta akan tenggelam. Saya pernah diundang pada saat pembahasan masalah krisis air di COP25 waktu itu. COP25 awalnya di Chili. Saya sampai Chili, saya disuruh pulang karena lagi gejolak di sana. Akhirnya pertemuan di Chili, Santiago Chili itu pindah ke Madrid, ya, yang tujuannya kita mau kunjungan ke gletser, ke kutub utara dan kutub selatan, karena mencairnya air gunung es di sana. Itu juga nggak ada yang tahu, saya utusan Indonesia, kebetulan saya aktif di United Nations of Volunteer, jadi badan dunia khusus untuk relawan kemanusiaan. Jadi di sini hasilnya ada tagana, ada apa, itu yang saya coba buat formulanya segala macam untuk penolongan. Kebetulan Jakarta ini adalah Jakarta kota yang tercepat untuk mengalami sebuah proses tenggelamnya sebuah kota. Ada 3 kota lain sebetulnya. Selain New York, terus Houston, Texas, sama Amsterdam. Tapi Jakarta ini adalah proses yang paling cepat untuk dia bisa tenggelam. Karena abrasi air laut, ya kan, yang sudah sampai ke Kampung Rambutan, bahkan sampai Cimanggi saat ini. Ya kan, karena penggunaan air tanah yang tidak terkontrol. Kita nggak tahu, makanya nanti kita mau tanya sama PDAM, apakah badan regulasi air itu masih ada atau tidak di Jakarta. Karena itu sangat penting sekali, terutama buat teman-teman aktivis ini, untuk mengontrol penggunaan air tanah. Katanya air tanah mau ada di ada retribusinya, sampai sejauh mana retribusinya, terus batasan untuk penggunaan mesin pompa. Kalau kita ke Kenari semua itu beli mesin pompa itu yang udah kedalamannya itu udah melampaui batas untuk rumah-rumah tinggal. Pembatasannya harus dicari solusi seperti apa, apakah dipakai hologram, harus ada izin dari ISDM atau apa untuk penggunaan air tanah rumah tangga. Kalau kita lihat di Pondok Indah segala macam itu bullshit lah kalau mereka pakai PDAM. Saya nggak yakin kolam berenang dia isi kan nggak mungkin pakai air PDAM. Pasti air tanah yang mereka gunakan. Itu gimana regulasinya? Kita mau ikutan coba, waktu itu ada badan regulasi air, zaman dulu masih itu. Cuma kita mau masuk ke sana nggak bisa. Padahal di situ syaratnya jelas, pejabat mantan dari PDAM itu, perusahaan air minum nggak boleh ada di badan regulasi itu. Tapi kenyataannya saya masuk dan saya nggak ada kabar beritanya, pelantikannya kapan, siapa yang terpilih kita nggak tahu lagi. Nah ini teman-teman
aktivis saya ajak itu kalau mau kita memang concern untuk menjaga lingkungan di Jakarta untuk ya sedikit banyak menekan untuk tidak terjadinya Jakarta tenggelam yang kita khawatirkan, ya kita harus bentuk satgas pengamanan itu, penggunaan air dan tata ruang. Ya, rencana umum tata ruang di Jakarta ini kan dari zaman Belanda, jadi nggak kekontrol, jadi beban daratan di Jakarta, terus airnya juga banyak disedot oleh apartemen, kantor dan lain sebagainya, itu yang membuatkan Jakarta jadi keberatan beban. Ini yang kita khawatir. Jadi proses Jakarta untuk tercepat yang dikhawatirkan katanya diramalin kan 2030 kalau nggak salah. 2030 dari penelitian Singapura. Oh, 50 masih ada dikasih kesempatan sampai 2050 tuh dari abang kita kan. Nah ini kita ada kesempatan, ayo kita jaga Jakarta, ya kita awasi dan kita kontrol untuk penggunaan air tanah yang berlebihan ini. Saya lama juga ke Jepang dan Korea untuk peringatan Hari Sungai, saya diajak ke Cheonggyecheon untuk permasalahan sungai. Saya coba pengen sosialisasikan waktu itu di Citarum Girang itu, Citarum Hijau. Ya, terus di Ciliwung kita juga peringati Hari Sungai. Nah, ada teknologi-teknologi selain sungai, yaitu tadi desalinasi ya, kalau nggak salah itu untuk penggunaan air laut menjadi air minum. Itu Korea sangat konsen sebetulnya. Key Water juga, Korea Water itu pernah menawarkan gimana kalau kita buat di pelabuhan-pelabuhan Jakarta itu pengolahan air laut untuk jadi air minum untuk masyarakat di Jakarta. Ya kita tidak hitung komersil, kita hitung komersilnya kalau buat ke kapal yang mereka berangkat kita jual mahal. Untuk ke rakyat, ke masyarakat kita buat gratis. Yang jawab kan gitu teman-teman dari Key Water ini. Mereka coba bangun sekarang kalau nggak ada di Jogja Water ini. Itu aja sekilas. Jadi saya cuma pengen mempertegas, tolong dihidupkan lagi itu yang namanya Badan Regulasi Air Provinsi DKI Jakarta, biar teman-teman aktivis poros Jakarta ini bisa melebur di situ untuk mengontrol ya penggunaan air tanah. Kalau memang mau diterapkan retribusi air tanah, ya ayo gimana formulanya gitu. Soalnya mal-mal di Jakarta itu banyak itu kejadian tidak menggunakan air tanah untuk mencuci piring dan lain sebagainya, tapi menggunakan hidran kebakaran. Coba bayangin, kalau terjadi kebakaran, hidrannya mau dipakai, nggak ada karena udah kepake. Itu biasanya main undetable aja tuh, ya kan, bayar sama pemadam kebakaran, bukan saya fitnah atau segala macam. Banyaklah kejadian. Ada beberapa mall kok di Jakarta. Nah, tinggal di Kalimantan City, ya kan, di situ penggunaan airnya mereka beli. Per hari itu 30 truk mereka beli air, ya kan, untuk disuplai ke penghuni yang 32.000 penghuni itu. Jadi 16 tower lah di sana. 16 tower yang ada di Kalibata itu harus dihidupin. Mereka kan kebutuhan airnya cukup tinggi dan itu nggak mungkin diatasi dengan menggunakan air pump. Cuma prosentasinya berapa? Kan itu yang harus kita ketahui bersama gitu. Prosentasi penggunaan air tanah berapa, PDAM berapa, kan gitu. Terus penggunaan itu juga tadi apa, pompa-pompa air ya, pompa-pompa air yang kita mau kondisikan ke teman-teman gimana kita cari solusinya untuk pembatasan penggunaan pompa-pompa di pasaran ini kan kita bingung, kita nggak tahu siapa yang memantau gitu, kecuali punya jaringan teman-teman aktivis poros Jakarta memang mau konsen terhadap Jakarta dari sisi lingkungan hidupnya itu. Mungkin itu aja dari saya ya, sekilas biar nanti kita ada tanya jawab dan lain sebagainya. Makasih, saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih Bang Firil. Jadi kebetulan ada Bang Asraf Ali, tim SES Ahmad Zaki ya. Jadi sebelum ke anggota Dewan terpilih ini kan Bung Asraf mantan anggota Dewan. Biar mungkin ada masukan untuk teman aktivis pemuda mengenai tema kali ini, Pak Asraf. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para Pak Moderator, para pembicara, yang senior-senior, para aktivis, Pak Billy dan semuanya. Ada juga Pak Budi, yang punya Jakarta, pantas sudah jadi wakil gubernur Pak Budi ini nanti nih. Udah waktunya ya Bang Daus, Pak Rudi, dan semuanya teman-teman yang hadir di forum yang terhormat ini. Izinkan saya, kemarin saya diminta untuk hadir mewakili Pak Jaki, Ahmad Jaki Iskandar, yang kebetulan sedang sibuk ya mensukseskan mengantarkan tim bola kita ke ajang perhelatan dunia, dan alhamdulillah berhasil. Dan permohonan maaf untuk dari Pak Jaki untuk bisa tidak hadir di sini. Seyogianya ingin sekali beliau hadir dalam forum yang berbahagia ini. Teman-teman yang saya hormati, Jakarta akan ditinggalkan statusnya ya, sebagai ibu kota. Jakarta daerahnya khusus daerah khusus Jakarta gitu ya. Ini kan persoalan yang menjadi debatable ini di berbagai forum. Kemarin saya hadir di tokoh-tokoh Betawi di Sahid Hotel terkait dengan juga Jakarta. Apa yang menjadi kekhususan kota Jakarta? Dengan kapasitas ya yang jumlah penduduk yang besar, teritorial terbatas, permasalahan yang sangat heterogen, Jakarta yang sampai hari ini belum bisa terselesaikan dengan maksimal. Katakan nyangkut masalah hari ini fokus pada persoalan air yang di Jakarta. Jakarta sumber airnya dari mana? Asupan air kota Jakarta itu bukan dari Jakarta sendiri, dia bertumpu pada wilayah lain, khususnya Jawa Barat dan juga Banten. Karena sumber air minum kita dari Cisadane, dari waduk Purwakarta, dari Jatiluhur, Jawa Barat dialirkan ke sini. Itu sumber air yang terbesar. Terkadang air di Jakarta itu berlimpah. Karena apa? Karena posisi Jakarta yang ada di ujung, di tepi laut, dan itu tempat alur air turun dari wilayah-wilayah khususnya Jawa Barat. Ketika saya di Dewan, kita pernah kira-kira tahun 2012-2013 kita mengundang beberapa pakar dari Prancis, dari Belanda, dan dari Indonesia sendiri untuk melakukan penelitian, riset bagaimana persoalan air di Jakarta agar tidak banjir. Itu fokusnya banjir. Dari sekian lama, dari sekian literatur dan survei, riset dan sebagainya, kesimpulan bahwa Jakarta tidak pernah akan bebas dari banjir. Kenapa? Dia gambarkan alur yang air turun dari gunung melalui sungai terus mengalir ke Jakarta, nanti ujungnya ke laut. Nah, di daerah-daerah Jakarta yang kita sering tahu, daerah Rawabuaya banjir, ke Jatinegara banjir, dulunya bukan ada penghuni, memang daerah-daerah yang dilalui alur air. Tapi karena padatnya kependudukan kita, mau tidak mau namanya manusia cari kesempatan di bantaran-bantaran sungai, itu yang umumnya banjir. Kalau daerah saya nggak banjir tuh, Pasar Rumput atau daerah tertentu, daerah sini Romangun nggak banjir. Ini daerah-daerah yang memang itu persoalan air Jakarta. Lalu kita mau minum dari mana? Setiap hari kita lihat mungkin ribuan truk masuk air ke kota Jakarta. Udah lagi kota orang Jakarta praktis hanya sekian persen ya, saya nggak tahu udah risetnya udah dilakukan atau belum, yang minum air tanah, minum dari air tanah kota Jakarta. Praktis nggak ada. Pasti di rumahnya semua ada galon aqua.
baik aqua secara murni atau isi ulang. Kalau isi ulang ngambilnya dari Bogor, dari Sukabumi atau dari Gunung Salak, ya kan, bertruk-truk. Kalau aqua datang berbotol-botol, ribuan botol, bukan hanya merek aqua aja, sekarang lagi ada Le Mineral dan sebagainya. Itu kota Jakarta. Jadi kita disuplai air dari daerah. Kita sendiri sumber air kita dari mana? Enggak ada. Dari sumber air itu masuk ke dalam resapan tanah kita ada nggak? Itu juga berkurang. Karena kita udah tidak lagi ada lahan-lahan yang memungkinkan untuk resapan air di kota Jakarta ini maksimal. Di zaman gubernur kemarin Pak Anies mencoba untuk bangun biopori atau lubang-lubang besar di jalan di mana untuk supaya air hujan itu tidak kemana-mana tapi meresap ke, mungkin itu juga bisa membantu, tapi tidak akan maksimal. Tadi Pak Feli katakan makin lama makin menurun nih muka tanah kota Jakarta dan air laut mulai masuk. Nah, lepas daripada persoalan itu, saya rasa ini nggak hanya pemerintah kota Jakarta yang bisa menyelesaikan, tapi seluruh rakyat ikut terlibat bagaimana supaya air bisa terjaga dengan baik, penggunaan air dari setiap kita, setiap individu maupun rumah tangga untuk dibatasi, karena sampai hari ini hampir, ini juga bicara meresapnya kurang, masukannya kurang ke dalam tanah, tapi pengambilan air tadi Pak Firly katakan bukan hanya gedung-gedung besar saja, kita dari setiap rumah pasti punya mesin pompa air, betul kan? Ngambilnya dari mana? Dari bawah tanah. Sementara PDAM tidak maksimal mensuplai. Ada PDAM nggak di sini? Oh siap, oh komisaris PDAM, direktur sekarang. Wah, luar biasa udah jadi orang orang besar. Tidak maksimal, ya bisa mensuplai air kepada seluruh rakyat yang ada di kota Jakarta. Sehingga juga akhirnya pemerintah atau DPRD biasanya disupport terus tuh PDAM dengan PMD, penanaman modal daerah, support lagi, nyambung jaringan, penggantian pipa yang rusak-rusak dan sebagainya. Itu perlu waktu panjang. Bagaimana mensosialisasikan ini diperlukan baik dari pemerintah, PDAM, sebaiknya ada tim yang bisa secara intens melibatkan ormas, organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada masyarakat Jakarta agar penggunaan air bawah tanah itu seminimalis mungkin, ya lebih banyak kepada diambil dari PDAM kalau bisa. Nah sekarang semua rumah ngambil airnya tapi buang airnya dibuang melalui saluran langsung ke sungai. Nah satu, saya pernah punya pemikiran tentang air. Di Jakarta itu ada 5.000 masjid kurang lebih dengan musolah ya. Dan air yang diambil nih, Bapak-bapak sekalian, saudara, ini yang jelas-jelas besar ya. Saya pengurus Masjid Cut Mutia, ya sekretaris yayasan, saya pernah ngamatin. Kalau wudhu satu hari itu setidak-tidaknya mungkin 10 galon yang 5.000 liter. Dan air itu terbuang, nggak mampir lagi ke tanah, terbuang ke saluran air ke sungai, terus ke laut. Saya coba menginisiasi, saya buat sebelum dia ke sana, buat jaringan dulu, lubang besar dengan sistem dulu. Saya pernah belajar ini soal air dari konsultan Australia waktu saya jadi peneliti di LP3S. Jadi air itu ditutup, dibuat lubang, ditutup sehingga dia meresap ke bawah. Dia nggak ngalir, dia meresap ke bawah. Jadi air wudhu yang ada, itu kan air bersih, air wudhu ya, yang ada digunakan itu nggak terbuang sia-sia. Saya pernah usulkan itu pada pemerintah daerah. Mungkin PDAM juga boleh itu memfasilitasi agar masjid, musola harus punya lubang-lubang
penampungan air agar ada penyerapannya. Masuk langsung ke dalam tanah. Gitu. Dulu di Jakarta ada soal air, soal proyeknya Jakarta Sewerage Sanitation Project dari bantuan World Bank. Bukan hanya itu, tapi dari jambannya juga ya, oh Pak Surya tahu tuh, dulu kita sama-sama kerja ya, karena dari LP3S dulu kita kan. Jadi setiap rumah itu dibuatkan lubang itu dan ditutup rapat dengan sistem itu. Di tempat saya dengan pola itu tidak perlu lagi safety tank. Udah hampir 25 tahun, 30 tahun itu menggunakan itu nggak ada masalah. Karena dia langsung menyerap nanti berproses airnya kembali lagi ke sumber air dengan penyaringan secara alami oleh tanah. Jadi harus ada tindakan yang taktis, strategis untuk penyelamatan air sehingga tidak terbuang. Masjid, kita nggak usah bicara rumah tangga lah ya, itu banyak. Bisa sulit untuk, tapi bukan berarti kita nggak upayakan. Masjid aja lah, masjid musola coba difasilitasi. PDAM bikin proyek supaya penyelamatan air. Jadi bukan hanya bagaimana menarik masyarakat yang menggunakan air, tapi air itu diselamatkan dengan cara setiap masjid musola harus ada lubang yang bisa menampung air sehingga dia menyerap bukan hanya air hujan saja ya, tapi itu sangat debitnya besar. Belum hari Jumat saya nggak tahu jumlahnya berapa ratus ribu, dengan 5.000 orang berwudu di situ, saya nggak tahu berapa ratus ribu liter satu masjid kalau yang besar-besar. Salah satunya. Nah yang kedua juga mungkin pemerintah daerah untuk penyelamatan air ini, saya pernah ke Laos, itu negara kecil, negara yang memang nggak ada air lautnya, dia di tengah-tengah daratan. Caranya gimana? Kadang-kadang setiap di pertigaan jalan-jalan raya itu mereka punya embung, ada embung yang untuk penampungan air, hampir saja banyak betul. Ya, yang dia lakukan. Jadi terkait dengan masalah air ini bukan hanya bagaimana kita mengelola airnya, tapi menyelamatkan airnya. Kalau air minum kita nggak usah khawatir, karena kita udah disupport dari sana. Banyak, mungkin 50% atau 60% kita minum dari air orang Jawa Barat. Ya, sumber air PDAM itu dijual oleh Pamjaya, betul ya Bang? Beli dari Tangerang ya, sama dari sana Purwakarta ya. Karena Pak Jaki kan bupatinya, jadi sering cerita, wah itu Jakarta saya support airnya, katanya gitu. Kalau nggak ada saya Jakarta nggak ada yang minum tuh, kedua gitu ya. Jadi pantas jadi gubernur loh gitu, makanya Pak Jaki ya. Jadi satu, yang kedua ya memang semangat dibangun semangat dari masyarakat, nih oleh ajak ormas-ormas, ajak organisasi, ayo selamatkan Jakarta. Ayo selamatkan air di Jakarta, gunakan air semestinya, gunakan air seperlunya. Dan saya setuju sama Pak Firly, ada regulasi yang tegas dan keras terhadap gedung, terhadap bangunan yang mengambil air dengan mesin-mesin yang canggih. Ya, ini PDAM juga harus punya kekuatan itu, jangan jadi perusahaan. SDA. Harusnya jangan di SDA, dialihkan aja ke PDAM kekuasaannya. Ya kan, PDAM perusahaan yang diberikan kewenangan terhadap air. Bukan menjual air saja, tapi menyelamatkan air, maksud saya gitu. Usulkan tuh Pak Budi peraturan daerahnya, agar wewenang PDAM itu ditingkatkan kewenangannya. Dia bisa juga sebagai eksekutor terhadap persoalan-persoalan yang melanggar. Kalau ini kan enggak SDM ya, sumber daya air kan dia teknis aja, bangun warit, bangun selokan, bangun sungai, itu kan pembangunan kalau dia. Tapi siapa yang mengawasi air? Belum ada. Buat peraturan daerahnya supaya itu dilimpahkan ke PDAM. Jadi ada kewenangan mutlak. Satgas, Satuan Tugas Penyelamatan Air
berdasarkan peraturan daerah dibentuk. Dia bisa mengawasi, bisa melakukan tindakan yang melakukan pelanggaran.